Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra Jalan Serapin Tekno. Jadi guys, di depan kita sudah ada Realme C55. Yang dimana HP ini tuh belakangan ini kalau kita lihat kayaknya lagi trending banget ya. Soalnya ada salah satu fitur yang menurut gue sangat menarik. Sama seperti brand sebelah yang ada logo Apple-nya. Yap, yang lainnya nggak bukan adalah Dynamic Island. Dan HP ini punya fitur tersebut. Nanti kita bakalan cobain fiturnya semenarik apa. Tapi yang jelas HP ini tuh cukup lumayan menarik. Soalnya dari segi desain juga cukup lumayan oke lah ya. Nggak buruk-buruk banget gitu loh. Apalagi desain layarnya yang nanti kita bakalan cobain pokoknya. Dan terutama untuk masalah spesifikasinya, apakah spesifikasinya menarik atau enggak. Tapi yang jelas kita unboxing dulu aja kali ya si Realme C55 ini. So, daripada kelamaan langsung aja kita buka. Tapi sebelumnya kalau kita lihat untuk desain dusnya ini seperti Realme C series pada umumnya. Yang dimana di bagian depan di sini ada tulisan C55, terus di bagian kanan kiri ada tulisan Realme. Ya seperti biasalah. Terus di bagian belakang di sini ada beberapa spesifikasi. Terus juga untuk warnanya di sini kita dapat yang warna apa nih ya? Sebentar kita lihat, warnanya itu adalah hitam malam. Wow, warnanya hitam malam. Oke. Jadi langsung aja kita lihat HP-nya semenarik apa, dan juga nanti kita bakalan bahas untuk spesifikasinya semenarik apa juga teman-teman. Tapi yang jelas ini beneran HP yang menurut gua fiturnya tuh luar biasa sih. Nanti kita bakalan coba terutama untuk fitur yang apa ya namanya, lintah bergerak itu ya. Ya seperti itulah ya. Langsung aja kita lihat Realme C55 sebagus apa HP ini. Sip. Di sini ada tulisan apa namanya? Hello, welcome to Realme family. Ya, seperti biasa lah ya. Di sini kita mendapatkan SIM trajector, buku manual sama yang namanya itu silikon bening ya. Oke, gitu aja. Silikon beningnya warna black ya. Black ke putih-putihan gitu ya. Seperti silikon pada umumnya lah ya. Terus juga di sini kita mendapatkan unit HP-nya. Oke, dari segi bobot HP ini tuh cukup lumayan ringan. Nanti kita bakalan tes aja. Harusnya sih memang ringan sih HP-nya. Soalnya dari segi desain gue lihat demonya itu keren. Lalu juga kita mendapatkan kepala charger dengan output yaitu 33 watt ya. 33 watt kalau nggak salah. Sebentar kita cek dulu ya. 33 watt SuperVOOC. Oke, nice. SuperVOOC, udah pakai SuperVOOC. Punyanya Oppo. Oke, terus juga di sini kita mendapatkan kabel USB Type-C. Nice. Pakai USB Type-C. Sip. Langsung aja kita beresin. Habis itu kita bakalan fokus ke HP-nya. Soalnya ini yang ditunggu-tunggu ya teman-teman. Unit HP-nya. Sebentar kita beresin dulu. Habis itu kita taruh di sini aja. Sip. Oke, are you ready kids? Langsung aja kita lihat HP-nya. Oke, nice. Ini dia. Langsung kita lihat ke bagian belakang. Wow. Bentar guys, ini kita kletekin dulu. Tapi susah sekali. Oke, sebentar guys. Ini agak sulit ya. Oke. Sip. Tapi jujur li, ini to be honest aja ya, ini secara desain oke banget nih Realme C55 ya kalau kita lihat. BAM kameranya gede dengan konfigurasi dual kamera, terus juga warna bagian belakangnya ini warna black. Yang dimana kelihatan sangar. Jadi kalau nggak salah itu ada satu varian warna lagi yaitu warna-warni ya, sebutannya apa agak lupa gua. Tapi itu kurang sangar menurut gua. Dan warna black ini yaitu hitam malam. Ini bener-bener kayak anak malam gitu loh. Nggak nyambung sih. Tapi yang jelas dari segi desain first impression gue ini bener-bener luar biasa banget. BAM kameranya ini ada ring-ringnya gitu di dekat kameranya yang membuat smartphone itu kelihatan makin premium dan juga elegan gitu loh. Saat digenggam juga yang pastinya elegan banget. Terus juga untuk bagian belakangnya ini sayangnya gampang ninggalin bekas sidik jari ya kalau kita lihat ya, tuh udah banyak bercak. Cuma nanti kita bisa tutupin pakai casing lah ya. Tapi overall secara desain ini oke banget lah ya. Untuk frame-nya juga udah mengotak. Sip, jadi langsung aja kita nyalain kali HP-nya. Oke, Realme. Sip. Di bagian bawah di sini ada lubang speaker, lubang USB Type-C, lubang jack 3,5 mm. Di bagian kanan ada fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol power, dan juga ada volume up and down. Sama satu lagi di bagian atas polosan, dan di bagian kiri ada slot SIM card. Oke, sip. Jadi langsung aja kita lihat. Kita bakalan setup dulu mungkin ya si Realme C55-nya ini.
sekalian mungkin install beberapa aplikasi. Tapi yang jelas kita bakalan lihat dulu untuk bagian home-nya itu seperti apa, maksudnya bagian awal pas suatu setup. Soalnya by the way dia udah pakai versi Realme yang terbaru ya, Realme UI 4 kalau nggak salah. Oke, untuk Realme versi baru seperti ini ya. Oke, masih loading. Oke, sebentar guys. Ini disuruh scan QR. Oke. Wih. Tadi kalau misalkan kalian lihat bagian kamera depannya ini gerak-gerak loh. Nih, ini kita pindah ke bagian belakang ya, dan kita pindah ke bagian depan itu gerak. Oh, menarik. Oke, kita bakalan setup dulu aja ya teman-teman. Ini di sini kita bakalan setup. Jadi guys, ini dia tampilan awal dari Realme C55 ya. Kalau kita lihat tampilannya kelihatan simple, minimalis ya, dan di sini kalau kita lihat juga udah pakai Realme UI versi terbaru, yaitu Realme UI versi 4 ya teman-teman. Mari kita lihat di sini udah pakai Realme UI versi 4. Yap, di sini udah pakai Realme UI versi 4 dengan dukungan Android 13. Jadi udah versi yang terbaru banget. Nah, secara spek memang Realme C55 ini cukup lumayan oke lah ya. Di sini untuk SoC aja pakai Helio G88, ya dimana memang SoC yang cukup standar sih menurut gua untuk HP kelas entry level. Terus juga untuk baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Dan untuk layar sendiri memiliki diagonal sebesar 6,72 inch menggunakan panel IPS beresolusi Full HD Plus dan udah refresh rate 90 Hz. Nanti kita bakalan cek sesemut apa layarnya, tapi yang jelas layarnya ini kelihatan smooth ya karena udah 90 Hz. Tapi gue belum puas sih karena gue harus ngecek untuk masalah multitouch dari HP ini ya teman-teman. Kira-kira bisa di touch sampai berapa jari. Jadi langsung aja kita tes. Harusnya sih bisa sampai 7 jari doang. Oke, 8 jari. Sebentar teman-teman. Oke, 10 jari. Yap. Jadi udah ya, bisa di-touch sampai 10 jari, harusnya udah aman banget sih dan udah responsif gitu layarnya ya. Oke, nah sekarang kita bakalan ngebahas salah satu fitur yang menarik. Jadi Realme C55 ini punya fitur yang namanya mini kapsul. Ya ini mana itu adalah salah satu fitur mirip seperti brand Apple-Applean ya. Alias buah-buahan yang bisa disebut dengan Dynamic Island. Nah, mari kita cek ini fitur mini kapsulnya ini seberapa berguna ya teman-teman. Jadi langsung aja kita cek untuk pas waktu charging ya teman-teman, yang dimana kalau kita charging bakalan muncul kayak Dynamic Island. Mari kita cek. Oke, yap. Charging muncul yang namanya mini kapsul ya, sebutannya ini mini kapsul. Ini adalah salah satu fitur dari Realme C55 ya teman-teman. Oke, munculnya seperti ini. Kalau kita cabut terus kita colok lagi teman-teman, dia bakalan muncul lagi. Oke, nice, fiturnya seperti itu teman-teman. Sekarang kita bakalan coba buat style musik ya, mungkin ya. Kita bakalan cek untuk musik apakah muncul seperti itu juga ya. Kita cari dulu musik. Tadi gua ada nih ya. Ini dia. Kita lihat. Oke. Ternyata tidak muncul teman-teman ya. Oke, ternyata tidak muncul pas waktu kita nyetel musik gitu loh. Sekarang kita bakalan coba saat recording ya. Saat recording apakah muncul yang namanya mini kapsul? Ternyata tidak juga ya, tidak muncul yang namanya fitur mini kapsul. Ini agak sayang sih menurut gue ya. Di sini masih muncul seperti biasa ya teman-teman. Masih ada logo icon mic di bagian notifikasinya ini. Harusnya bisa dipindahin ke mini kapsulnya itu sih lebih bagus. Nah sekarang kita bakalan cek untuk timer. Apakah timer juga bakalan muncul yang namanya mini kapsul. Kita cek ya. Oke, jadi langsung aja kita stopwatch. Apakah muncul? Oke, tidak muncul juga ya teman-teman. Jadi memang mini kapsul itu hanyalah fitur untuk kalian saat melakukan charging aja. Ya, bukan seperti Dynamic Island ataupun fitur-fitur lainnya ya teman-teman yang memunculkan sebuah notifikasi dari bagian pansolnya ini. Jadi basically hanya menampilkan notifikasi melalui charging aja. Kalau misalnya kita mengaktifkan fitur yang namanya mini kapsul. Kita tes sekali lagi ya teman-teman. Ini sebenarnya menarik sih fitur seperti ini ya teman-teman. Saat kita charging muncul mini kapsulnya. Ya. Mirip seperti Dynamic Island sih menurut gua. Oke, sekarang kita langsung fokus aja buat tes main game PUBG Mobile ya teman-teman. Karena gua basically udah penasaran banget sama performa dari Helio G88 dan juga masalah giroskopnya nih. Apakah lancar dari si Realme C55 ini.
Untuk setting grafiknya sih harusnya dapat settingan standar aja sih ya, yaitu Smooth Ultra. Nice. Kita bakalan setting ke Smooth Ultra aja teman-teman. Jadi langsung aja kita start teman-teman ya. Jadi langsung aja kita turun di salah satu tempat ya teman-teman. Yap, dan ini dia. Kalau kita lihat untuk masalah frame rate-nya sih lancar ya dengan settingan Smooth Ultra. Ya jelas lah dapat di settingan Smooth Ultra dan FPS-nya pasti di angka 40-an. Dan kalau kita lihat memang stabil bener nih ya. Oke, harusnya buat main game PUBG Mobile enak sih ya. Speakernya, nah soal speaker juga menurut gue ini salah satu hal yang penting sih. Di sini untuk speakernya sayangnya cuman mono ya teman-teman, alias single speaker di bagian bawah. Tapi menurut gue walaupun speakernya itu cuman mono, di sini kerasannya udah 360 derajat ya teman-teman. Jadi udah serasa kayak dual stereo speaker gitu loh. Dan Realme juga mengklaim hal tersebut. Dan yang gue rasain juga lumayan. Ini juga kualitasnya kenceng. Tuh ya. Kenceng, bakal bisa disetting sampai 200% nya seperti HP brand Oppo ya teman-teman. Brand Oppo pun juga kakaknya itu bisa disetting sampai 200% dan hasilnya itu nggak pecah. Yap, mantap menurut gua. Jadi udah serasa kayak dual stereo speaker sih menurut gua. Karena di bagian atasnya itu juga mengeluarkan suara. Ya walaupun cuma dikit sih. But overall untuk kualitas suara oke lah dari Realme C55 ini. Dan yang terpenting untuk giroskopnya nih. Kita cek untuk giroskopnya ya teman-teman. Jadi buat giroskopnya itu ya seperti ini untuk giroskopnya. Kalian bisa lihat sendiri. Ya kalau kita lihat sih delay ya. Karena memang basically HP ini kelasan entry level. Jadi memang nggak ada yang bisa diharapin lebih sih ya untuk masalah giroskopnya. Tapi yang jelas kalau buat main game Mobile Legends harusnya lancar sih. Dan buat kalian yang mainnya itu nggak pakai giro juga nggak masalah juga gitu loh. Gue pun juga kalau main game nggak pakai giroskop, tapi mungkin ada beberapa orang yang main game pakai giroskop, bahkan harus ada gitu. Dan ya salah satunya HP ini nggak bisa memenuhi syarat tersebut gitu. Jadi memang tidak ada giroskop di HP ini. Oke, sekarang bot udah jago loh ya. Bot itu udah bisa main pick ya. Jadi menurut gue itu luar biasa. But yang jelas seperti ini untuk performanya. Sekarang kita langsung beralih ke bagian kameranya aja kali ya teman-teman. Jadi kameranya sendiri si Realme C55 ini memiliki konfigurasi dual kamera. Dengan kamera utamanya itu beresolusi 64 megapiksel. Dan buat hasil fotonya bisa kalian lihat di slide berikut ini aja. Oke, jadi ini dia untuk hasil kamera belakang dari Realme C55 di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk kamera belakangnya kurang lebih seperti ini. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri aja ya. Di sini tidak ada fitur image stabilization, jadi bisa dibilang ya tidak stabil gitu loh. Cuman bisa ngezoom ya, ngezoom seperti ini 5 kali. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian nilai ya, coba bantu di kolom komentar aja. Oke, untuk hasil kamera depan kurang lebih seperti ini dengan resolusi kamera depan yaitu 13 megapiksel. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri aja bagus atau enggak. Kalau menurut gue pribadi buat kelas entry sih udah lumayan lah ya, walaupun memang tidak stabil karena memang tidak ada fitur image stabilization. Dan juga kameranya juga agak sedikit ngezoom ya, tapi tidak stabil hasilnya. Ya bisa kalian lihat sendiri aja. Jadi guys, first impression gue soal Realme C55 ini, memang HP ini salah satu HP yang menarik sih untuk kalian lirik dan kalian coba gitu loh. Kalau misalkan harganya memang terjangkau, untuk video ini dibuat jujur li ya, gue belum tahu harga pasaran HP ini tuh berapa dan bakalan dijual berapa di Indonesia ya teman-teman. Kalau feeling gue sih mungkin sekitaran 2 jutaan atau 3 jutaan gitu loh ya. Lebih tepatnya 2,5 sampai 3 juta mungkin. Cuman kalau lebih dari itu
itu menurut gua agak sedikit overpriced. Tapi secara fitur ini menarik banget. Salah satunya fitur yang tadi yang kita udah sebut ya, yaitu mini kapsul yang dimana menyerupai seperti Dynamic Island. Walaupun cuman chargingnya aja, pas waktu kita charging baru muncul tuh fitur. Tapi kalau misalnya nggak kita charging ya kita dengerin musik itu nggak muncul. Itu memang menjadi salah satu kekurangan dari HP yang satu ini. Tapi gue yakin kedepannya mungkin banget nih Realme bakalan mengembangkan OS-nya kembali untuk menjalankan fitur mini kapsulnya ini biar makin lebih kompatibel ya, lebih optimal lah istilahnya gitu loh. Soalnya memang ini masih agak sedikit nge-lag menurut gua. Dan mungkin saja juga nanti bakalan banyak aplikasi yang support dengan fitur mini kapsul ini. But yang jelas gue cukup suka, terutama dari segi desainnya bener-bener kelihatan stylish dan premium banget. Saat digenggam juga kelihatan kayak HP flagship lah ya. Ya memang Realme udah cukup lumayan oke lah untuk menjual desain menurut gua. Tapi balik lagi ke kalian nih, menurut kalian gimana HP yang satu ini, Realme C55? Coba bantu tulis di kolom komentar aja, apakah kalian suka dengan HP ini? Tulis aja langsung di kolom komentar. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa aja tulis di kolom komentar. Atau mungkin pengen berdebat soal HP ini, tulis aja langsung di kolom komentar. So, gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ya seperti inilah. Oke lah menurut gua. Mini kapsul. Menarik.